Ki Hajar Dewantara pernah berkata, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Maknanya sederhana, tapi sangat dalam. Karena setiap anak itu unik, memiliki martabat, dan perlu diperlakukan secara manusiawi. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Suci Al-Mukaromah dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di UNUGA Cilacap. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kita semua melihat bagaimana sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, bisa benar-benar diterapkan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Karena nilai kemanusiaan bukan hanya teori besar yang dibacakan saat upacara, tetapi sesuatu yang kita tanam pelan-pelan lewat kegiatan sederhana bersama anak-anak setiap hari. Sila kedua menekankan 3 nilai utama: martabat manusia, keadilan dalam perlakuan, dan sikap beradab. Dalam PAUD, 3 nilai ini berarti bahwa setiap anak, apapun latar belakangnya, memiliki hak untuk diperhatikan, dihormati, diperlakukan dengan kasih, dan tidak dibedakan satu sama lain. Anak usia dini egosentris. Mereka cenderung merasa dirinya adalah pusat dunia. Ini punyaku, aku dulu, aku yang pegang ya. Itu bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari perkembangan. Nah, di sini tugas kita yang mengarahkan mereka agar mulai memahami bahwa orang lain juga penting, bahwa temannya juga punya perasaan loh, dan adil bukan selalu aku yang dapat, tetapi setiap orang mendapatkan bagian sesuai kebutuhannya. Gimana sih sila kedua diterapkan di PAUD? Cara menerapkannya sebenarnya tidak rumit. Ia hadir dalam detail kecil keseharian. Yang pertama, ada di pembiasaan sosial. Kegiatan seperti bermain bersama, bergiliran, memberi kesempatan teman untuk bicara, dan menunggu antrian adalah pembelajaran adil dalam bahasa yang paling sederhana. Dari situ anak belajar bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan harus dihargai. Kedua, pendampingan konflik. Konflik kecil seperti berebut mainan adalah momen belajar emas. Pendidik tidak hanya memisahkan, mereka mengajak anak mengenali perasaan mereka. Kamu sedih ya? Temanmu marah karena apa? Gimana kalau kita cari jalan tengah? Dari proses ini, anak belajar empati, tenggang rasa, dan cara untuk menyelesaikan masalah secara beradab. Ketiga, keteladanan guru. Anak itu peniru ulung. Nada suara guru, cara kita menyapa, bagaimana kita mendengarkan anak, dan bagaimana kita memperlakukan setiap anak tanpa diskriminasi, itu lebih berpengaruh dari ceramah apapun. Keteladanan guru adalah contoh hidup dari sila Pancasila kedua. Keempat, kegiatan moral sederhana. Kegiatan kecil seperti membantu teman memakai sepatu, membersihkan kelas bersama-sama, menghibur teman yang sedih, atau bekerja sama membuat karya, mampu menemukan kepekaan sosial dan rasa peduli. Disinilah anak bukan hanya tahu apa itu kemanusiaan, tapi merasakan kemanusiaan itu sendiri. Anak usia dini tidak hanya cukup untuk dinasehatin satu kali, tetapi justru disinilah peran pendidik menjadi sangat penting untuk menyediakan lingkungan yang aman, tidak keras dan menakutkan. Pada akhirnya, penerapan sila kedua dalam pendidikan anak usia dini adalah tentang membentuk generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga penuh empati, tahu menghargai orang lain, dan memahami makna menjadi manusia beradab.